Enggak, cuma ini aja nomornya. Cuma itu aja. Makanya ini harus benar. Jadi nggak jatuh juga kayaknya. Jadi pada saat kita dari tambang, maka kita sebelum masuk ke alat kominusi, ada suatu alat namanya adalah untuk menampung ya. Menampung kita namakan hopper ya, seperti kalau di Indonesia ya namanya dia corong ya, seperti itu. Jadi untuk mengarahkan dari dump truck ya, atau alat loading lainnya seperti kereta mungkin ya, kalau di PTBA nggak muncul ya. Oh, nggak muncul ya. Muncul nggak ya? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Belum, Pak. Bentar ya. Itu Bapak kadang makanya Bapak harus dipindah ke Kita Kung. Enak Kung. Dipindah ke mana? Ke PowerPoint dulu. Bentar ya, kita coba. Minta Om Dut Kung, enaknya Kung minum Kung. Enaknya Kung. Oh, ini muncul? Ada apa? Muncul, Pak. Muncul Pak. Oke. Ini contoh Beliknya. dari suatu feeding ya, pengumpanan tadi kalau kita lihat di awal. Nah ini dari dump truck. Ya kan, dump trucknya tadi, dumping. Minta Ini uang kita namakan pelet. hopper. Ya, Minta hopper uang, ini berukuran umumnya adalah ya persegi 4 ya. Seperti itu, lebarnya ini kita sesuaikan dengan lebar dari alat angkut, tapi jangan lepas ya, karena biar untuk tidak berceceran. Umumnya kita minimal 1,5 kali dari lebar alat angkut yang terbesar, tapi lebih lebar lebih bagus. Kalau kita lihat ini bisa sampai 2 kalinya ya, seperti itu. Nah, kita ulang lagi. Nah ini ya, ini kan dump truck, nah lebarnya kurang lebih 2 kalinya ya. Nah ini masuk ke bagian unloadingnya, bagian bawah. Nah ini adalah feeder. Feeder itu feed pengumpan ya, dari itu tadi. Pengumpan apa? Pengumpan dari hopper menuju ke suatu alat primary crusher ya, seperti itu. Nah di antara feeder dengan primary crusher, nah ini feeder tadi ya. Nah, ada suatu alat namanya grizzly. Nah ini grizzly. Tadi grizzly itu berupa ayakan, tapi dia adalah ayakan yang diam. Nah, tapi kemudian teknologi berkembang, grizzly ini menjadi dinamis juga. Sudah makan nasi kan juga? Aduh, duduk. Nah ini feedernya. Ya. Nah ini masuk ke jaw crusher. Ini feedernya nih ya. Enggak permen, enggak. Simpan aja di sampingnya nanti. Bumbunya. Kau minum lah dulu. Pada orang Gila, jadi Om Dut kemana aja saja. Om Dut takut. Nah, ini feeder, dia berupa apron feeder ya, bisa macam-macam tergantung bahan dari. Nah ini, jadi ini dia bergetar ya, atau juga kalau dia berupa untuk batu bara bisa juga berupa conveyor feeder ya, seperti itu. Jadi berupa ban jalan juga untuk conveyor. Ini kan bergetar ya, itu tadi. Nah dia mengatur jatuhnya. Kalau kita operator itu melihat jauhnya agak penuh atau ukuran yang besar, maka kita hentikan ya, feedernya agar tidak menumpuk atau nanti bisa macet ya kalau menumpuk. Kecepatannya juga bisa kita sesuaikan ya, getarannya ini. Nah ini jaw crusher tadi, ini rahang yang bergerak ya, moving jaw, ini yang diam. Enaknya, udahlah. Kita sakit.
Ini alatnya tadi, toggle dengan motor penggeraknya di belakang, sangat cukup besar ya. Tadi, nah ini ya kurang lebih ini ke kodenya itu 130, itu biasanya 130 ton per hours ya, atau per jam. Jadi seperti itu. Kita lihat yang lain ya. Medianya satu persatu harus kita buka. Muncul? Nah, ini proses dumping ya. Nah, ini ada yang bilang tadi hopper ya, dan juga kita disebut sebagai dumper, boleh juga. Nah, ini biasanya bagian dalam itu dia limas, ya, ketika miringnya dan mempermudah dari dumper menuju ke feeder ya, seperti itu. Nah, ini ada rantai-rantai penyekat, ini maksudnya tadi juga ya, ini sebagai bagian dari pengumpan agar masuknya umpan itu tidak bersamaan ya, menghindari macet. Ini dari dump truck tadi ya. Nah, ini feedernya yang bergetar ini, feeder ya, satu bagian berhubungan dengan hopper. Mama kira jalan rupanya mana? Berapa hari baru mandi lagi? Nah itu ya, seperti itu. Tipe-tipe feeder banyak sekali ya, bergantung dari bahan galian yang kita pakai. Kemudian yang lain apron ya, apron feeder. Nah, di bawah feeder, setelah feeder maksudnya itu juga nanti ada tipe grizzly tadi. Grizzly itu biasanya untuk meminimalisir penggerusan yang berlebihan ya, seperti itu. Jadi over grinding agar yang halus itu tidak terlalu banyak. Dari sebelum masuk ke crusher, dia diayak lebih dahulu, dipisahkan dari yang halus tadi. Jadi yang halus tidak ikut dihancurkan oleh crusher ya. Nah, itu langsung kita masukkan ke secondary, atau bahkan kalau di ready mix itu batu-batu yang kecil itu langsung menjadi produk tertentu. Jadi dengan ukuran grizzly tadi katakanlah langsung 50 mm, maka yang di bawah 50 mm setelah dari feeder dia langsung menjadi produk, bisa kita jual, tidak perlu dihancurkan. Itu juga menghemat dari energi energi kombinasinya ya, jadi listriknya juga. Ini tipe muncul ya. Ini apron feeder tadi termasuk juga ya, hanya berbeda dari medianya. Tadi ada yang berupa chain seperti rantai tadi kan, ada yang sabuk. Ini proses pemasangannya pada hopper station, dumper station. Ini ada rangkanya ya, dengan sudut tertentu. Ini kita sesuaikan dengan angle of reverse. Mudah-mudahan sudah belajar ya di mana tuh angle of reverse ya, di mekanika tanah ya, itu juga harusnya sudah dipahami ya.
sudut jatuh material ya, secara kelompok juga bisa secara individu. Nah, kalau angle of reverse di PBG di sini kita asumsikan ini adalah sudut jatuh material secara berkelompok seperti itu. Sudut jatuh batu bara dengan batu yang lain tentunya berbeda. Nah, ini menentukan tadi ya, kemiringan dari suatu alat yang kita gunakan. Ini proses dampingnya, ini hoppernya, batasnya ya. Nah, ini hampir pas sekali ya. Nggak apa-apa kalau biasanya kalau ini ada penghalangnya, mungkin dipaskan satu ukuran ini sedikit, nggak masalah ya. Yang penting dia tidak tercecer. Tapi kalau kita lihat yang tadi atau beberapa perusahaan tidak ada pembatasnya, makanya umumnya kita lebar harus lebih besar dari lebar bak dump truknya di sini. Nah, ini feedernya. Nah, tadi kan feeder yang kita lihat kebanyakan dia horizontal ya. Nah, ini incline. Kalau miring di PBG kita namakan incline. Tujuannya ada ya, dia jadi memperlambat jatuhnya material ke crusher. Kemungkinan jadi di sini apa namanya operasinya si crusher itu dia lebih besar ya, maksudnya kecepatannya besar. Nah, jadi proses pengumpanannya dibuat incline agar dia tidak terlalu menumpuk seperti itu. Itu juga salah satu apa namanya ya, teori dalam pengumpanan. Ada lagi kita lihat ya. Dibeli dia. Kemarin banyak. Kalau salah langkah nggak muncul ya share screen-nya. Muncul? Belum? Sudah ya. Nah ini grizzly feeder. Nah ini kalau kita lihat, nah itu grizzly. Jadi dia bolong, jadi dia berfungsi sebagai feeder. Dan grizzly itu ayakan ya, ayakan tetap. Nah, di ilmu PBG ini dinamakan bukan ayakan tapi pre-screen, jadi pre-ayakan, jadi ayakan awal ya. Atau ada juga yang menyebutnya scalping screen ya, seperti itu. Jadi di awal ya, pembantu ya, penunjang. Nah, ini kan banyak yang halus ya. Kalau ini atau yang kecil-kecil berupa kerikil kerakal, kalau ikut di crusher akan semakin halus. Nah, ini jadi dipisahkan. Nah, ini grizzly feeder jadi satu ya, seperti itu. Nah, yang tidak lolos ini yang akan kita hancurkan dengan crusher ya, seperti itu. Nah, ini kecepatan getarnya bisa kita atur ya. Contoh dari merekannya Chevro. Ini penggetarnya ya. Dengan sistem hidrolis ya. Nah, ini bisa sampai 15 derajat ya, angle-nya. Nah, sudut tadi kita atur. Betul nih, saya ke bawah nih. Ini leaning ya. Leaning itu biasanya sebagai pelindung ya. Umumnya terbuat dari karet ya. Apa namanya? Tapi karet yang sangat kuat ya. Atau juga berupa dari bisa juga dari aluminium. Jadi yang penting dia tahan ya. Umumnya dia harus bisa mudah di maintenance ya, jadi ganti kan. Jadi dia untuk melindungi pada saat material itu jatuh ke alat. Jadi alatnya tidak akan rusak ya, atau haus dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, liner di sini juga bisa kita aplikasikan ya untuk berbagai macam mineral atau bahan galian, baik yang kering atau basah. Kalau basah, mungkin linernya nanti kita ganti dengan suatu yang bergerigi ya, jadi tidak lengket dan seterusnya.
Biasanya kalau kita tampak ke atas, yang liner tadi kan di sini. Itu kan kalau selalu kena jatuh material, kalau tanpa liner pelindung itu, ya alat bisa cepat rusak juga, ya. Tuh, ada yang mau tanyakan? Silakan. Itu contoh dari ya, silakan. Ya, bisa. Tanyakan Pak, dikasih batu bara Pak. Batu bara kan merubah fisik batu bara menjadi gas Pak. Sama spesifikasi batu bara itu masuk PBG Pak atau sudah masuk ke metalurgi Pak? Ya, masuk di PBG itu di awal. Jadi kan tadi itu Bapak bilang tergantung dari tambangnya ya kan, ukuran produk. Kalau tadi siapa di APC ya kan, besar-besar sekali tuh, 1 meter, bahkan ada yang sampai 2 meter ya, karena sekali pakai pakai ekskavator yang sangat besar, batu baranya 2 meter, kan nggak mungkin kita langsung masuk kapal ya kan. Nah sekarang kalau pasaran internasional, ukuran batu bara itu yang umum adalah di bawah dari 50 mm. 50 mm berapa senti? Ya. 5 cm, kecil kan? Nah, makanya dari ukuran 1 meter tadi yang umumnya harus kita buat jadi 5 cm. Itu pasar internasional. Nah, jadi minus tadi kalau kita ayak namanya undersize kan. Umpan masuk ke raster tadi, kita undersize-nya harus -5 kan seperti itu. Tapi kan kita lihat tadi kan kalau kita pakai jauh crusher tadi, yang hancur bukan hanya ukuran 5, pasti ada yang di bawahnya kan seperti itu. Yang nggak hancur atau masih di bawah di atas 5 kita namakan oversize, yang 5,5 cm dia nggak akan lolos, maka kita namakan dia oversize. Itu harus kita remuk kembali dengan alat itu kembali. Jadi kita daur, kita kembalikan nanti dengan suatu prinsip namanya Bapak jadi lupa, two state ya, dua state. Jadi kita kembalikan, karena makan itu nanti akumulasi, kita belajar ya, seperti itu. Itu namanya closed circuit. Jadi kalau open circuit, kita tidak mengembalikan oversize ke alat yang tadi, tapi kita gunakan secondary atau selanjutnya seperti itu. Nah, jadi ukuran di bawah 5 cm itu yang harus kita dapatkan. Kalau batu bara tadi sesuai pertanyaan, maka umumnya konsumen itu meminta ukuran batu bara itu sebanyak hampir 60% itu ukurannya adalah 5 cm. Nah, yang sisanya 40% apa Pak? Ada yang 50 sampai 25 mm. Itu kurang lebih 20%. Sudah 80%. Sisanya 20% ada yang tadi jadi ukuran ayakan itu umumnya di batu bara 5 cm, kemudian setengahnya 20 kita pakai mili saja ya, 50 mili, 25 mili, 12,5 mili, nah kemudian 7,5, kemudian 7,5, kemudian 5, sampai kemudian yang paling halus. Jadi yang paling halus itu konsumen mintanya itu hanya sekitar 6-10%. Kalau kita ngirim lebih dari itu, kita kena penalti. Makanya kita tidak menginginkan ukuran butir batu bara itu halusnya terlalu banyak. Makanya kita harus hati-hati dalam proses meremuk tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau batu bara itu bisa medium proses, nah itu hanya sampai situ, ya. Kalau batu bara yang simple proses biasanya batu bara karungan, kan? Nah, itu tadi dari tambang langsung masuk karung, kirim pakai kontainer. Nah, itu biasanya tambang tanpa izin atau dia tidak punya izin penjualan, dijual oleh perusahaan lain. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah medium proses, kita reduksi, kita ayak, hasilnya adalah -50 mm. Nah, kalau sudah
batu baranya bagus, kemudian kita perlu melakukan suatu proses konsentrasi, yaitu dengan pencucian. Abunya tinggi dari parting, umumnya di atas 10% itu bisa kita cuci, maka itu proses konsentrasi. Tapi masih tetap berupa batu bara, ya, belum tadi yang ditanyakan tadi. Tapi karena proses pencucian juga membutuhkan investasi, biaya produksi, maka biaya itu juga akan menimbulkan suatu penambahan biaya cost, ya kan, biaya produksi tadi. Tentunya harga batu bara itu harus kita sesuaikan dengan kualitasnya. Kalau batu bara rank rendah kita cuci, ya umumnya kita rugi juga, kan seperti itu, ya. Tapi kalau memang masih masuk, ya kita pakai pencucian yang paling sederhana, ya, bisa dengan gigging, ya nanti kita pelajari. Jadi kalau batu bara itu bisa medium proses sampai kompleks, ya. Kompleks sekali bisa dengan flotasi, Bapak sudah percobaan. Tapi flotasi sangat mahal, ya, karena membutuhkan reagen kimia tertentu, yang tentunya harga jual tidak sebanding dengan kualitas yang kita hasilkan. Nah, biasanya flotasi itu untuk batu bara yang halus, yang biasanya tidak laku tadi, ya, karena dia abunya cukup tinggi. Kita cuci lebih dahulu dengan washing plant, pabrik pencucian batu bara, lalu kita lalu kita flotasi, baru kita dapatkan batu baranya. Abunya kita buang, ya, seperti itu. Bukan abunya, pengotornya, ya, seperti parting. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk proses selanjutnya, ya kita namakan sudah metalurgi, menjadi gasifikasi, itu sudah proses lanjutan. Jadi PBG-nya itu hanya sampai proses konsentrasi, jadi belum berubah, itu ya, seperti itu. Kalau dia kita beri perlakuan panas, kita bakar, kita gasifikasi, kita karbonisasi, itu namanya sudah bukan PBG lagi, tapi adalah proses ya termasuk dalam metalurgi, tapi dia termasuk beneficiasi batu bara, ya, seperti itu. Oke, gimana Reza? Paham ya? Ya, jadi kalau batu bara ya kita jual dalam bentuk butiran batu bara tadi itu, ya, di bawah ukuran 5 cm. Itu masih dalam tahap PBG, tapi kalau sudah pemanfaatan baru kita namakan dia proses metalurgi, ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Ada Bapak ada video lagi mungkin biar lebih paham, ya. Sekarang yang jauh crusher, banyak sekali, ya, dari yang tipe-tipe dari primary crusher itu, ya. Oh, ini. Ya, belum kelihatan. Itu prosesnya harus dibuka lebih dahulu, baru kita buka lagi Zoom meetingnya, baru share screen, lalu kita masuk ke video. Muncul? Betul, ya? Nah, ini how does the jaw crusher work, jadi bagaimana suatu kinerja dari suatu jaw crusher, ya. Nah, ini yang bergerak tadi moving jaw, ya kan, dengan gerakan motor dan juga eksentris dari flywheel. Motornya di sini, ya, nggak kelihatan, ya, ini toggle-nya. Ini tipe dari single toggle, ada juga yang double toggle di gambar. Itu biasanya berhubungan dengan kecepatan, ya, dan juga kekuatan alat. Nanti bisa cek di Google, ya, untuk selanjutnya. Nah, ini yang fixed jaw, yang sebelah kiri fixed jaw. Jadi dia diam saja. Gitu. Nah, nanti ini dari Pak, ini profesor, ya, yang buat, ya, Himanshu Sripatap, ini profesor tambang. Tapi kalau kita belajar ke YouTube-nya dia, kadang dia tidak sesuai juga dengan yang ada untuk teori-teori material balance, ya, kita tambah bingung. Ini adalah ukuran opening tadi, bukaannya sesuai dengan material besar yang
punya kita berapa, katakanlah tadi 1 meter, ya desain ada yang 3 meter bahkan sampai 5 meter ya. Tujuannya adalah menggunakan gaya gravitasi. Jadi batu bara atau apa, kalau kita jatuhkan ke bawah dia akan hancur. Itu paling dibelah 2 dan seterusnya, itu juga bisa kita asumsikan. Tapi tentunya grisilinya harus benar-benar kuat ya, kita sesuaikan ada kekerasan dari batuan yang kita umpankan ya, jangan sampai nanti 1 tahun rusak ya, ya beberapa penyok ya, sudah aus tadi kan. Ini kita bisa setting, jadi kita majukan. Jadi yang moving jauh ini itu kita bisa setting suatu saat. Mungkin speed A kita batuannya keras. Nah, itu mungkin kita agak seperti rapat atau seperti renggang. Nah, itu kita bisa ya, jadi seperti itu. Di opening closing dengan closing itu bisa kita atur ya, kita mau seperti apa. Itu bisa kita tingkatkan. Jadi bisa dimajukan ya. Ini kalau mau cari PBG-nya juga boleh ya, di YouTube-nya Profesor ini ya. Kita coba lagi yang lain, alat yang lain. Contoh dari primary crusher yang lain ya, selain jaw crusher, kita punya giratory crusher mana ya. Banyak soalnya ya. Kita yang mudah dulu. Ya, belum muncul. Jadi primary crusher itu intinya adalah crusher yang kita gunakan pertama ya untuk mereduksi bahan galian yang dari tambang langsung. Kalau sekunder berarti mengolah produk dari primary crusher. Tertier mengolah produk dari secondary crusher. Ini giratory. Nah, ini ada di tengah, jadi ini berupa silinder ya, jadi seperti drum ya, di tengahnya ada seperti ini, spindle. Nah ini. Tadi ada linernya juga ya, ini kan seperti tabung ya, tabunglah ada ini putar bahan galian. Nah, ibaratnya ini memukul bahan galian terhadap bahan galian lain dan juga terhadap sisi dari tabung ini. Jadi diharapkan itu akan pecah ya. Prinsip ini berputar ya. Nanti ada dump trucknya, sepertinya Bapak ada ya, biar bisa lihat. Ini ya, jadi ada gaya lempar ya, ada seperti dipukul ya kan, dipukul terhadap dinding dari giratory. Nah, diharapkan pecah, kemudian terhadap bahan galian itu sendiri. Itu ya kan, akan bertubrukan. Jadi ada beberapa gaya, gaya impact-nya ya, ada gaya terus seperti itu. Nah, kita ganti lagi. Kalau ngajar tuh enak di kelas ya. Looking down into the crusher.
Ini tampak atas ya. Nah, ini tampak atas, ini yang tadi tampak samping yang berputar. Dianggap main shape. Nah, seperti ini. Nah, itu. Kurang lebih sama ya dengan yaw crusher. Yang link ya, seperti itu. Itu kalau kita lihat tadi, maka ini dump truck itu bisa dumping ini sebagai dumper dari segala arah karena dia dump truck paling jarang. Jadi dump trucknya ini bahkan bisa berjejer. Kalau dia ini sangat besar, maka di sini bisa 2 dump truck ya, dumping secara bersama. Tapi umumnya ya kalau seperti ini ya yang aman 2 ya. Jadi satu sisi sini 1 dump truck, ini 1 dump truck. Jadi itu seperti itu. Jadi ukurannya sangat besar. Dulu KPC kalau nggak salah ya Bapak pernah baca juga menggunakan giratory crusher seperti ini ya di awal-awal tahun 70-an sampai 80-an kalau nggak salah. Mungkin malah sampai tahun 90-an. Nah, jadi ini kapasitasnya cukup besar, efisien secara proses pengumpanan, dumping. Ya tadi ya target produksinya cukup besar. Ya. Jadi itu giratory crusher ya, tapi untuk batu bara sebenarnya kurang cocok ya. Nanti ada yang lebih cocok untuk batu bara. Jadi batu bara itu kan tidak terlalu keras ya. Jadi kita tidak memerlukan sebenarnya heavy duty, tapi adalah cukup duty. Nah itu salah satunya, bukan yaw crusher, bukan tadi apa giratory crusher atau juga cone crusher, tapi kita cukup menggunakan roll crusher ya. Cuma Bapak atau kita satu lagi yang cone crusher. Nah, ini ada tamu ya. Bentar ya. Saya kita cari dulu cone crusher. Nah, cone ini dari itunya ya, cone itu dia berarti apa? Kalau cone itu apa? Ya. Cone bahasa Indonesianya apa? Apa cone kalau bahasa Indonesianya? Cone? Kerucut ya. Ya kebalikannya dari giratory ya. Kalau giratory kan yang kecil di bawah tadi ya. Nah ini cone crusher berarti yang kecilnya di atas, kita lihat seperti apa. Ini cone crusher ya. Nah seperti kebalikannya ya secara penempatan. Tapi tipenya ya tentunya berbeda. Jadi sama bagian atas mulut atau gap lebih kecil dari bagian open close ya, close settingnya. Kalau giratory tadi yang atas yang besar, yang kecil. Ini makanya pemilihan alat seperti ini ya disesuaikan dengan harganya ya, kemudian kapasitasnya, kekuatannya dan seterusnya. Bikinan biasanya lebih murah ya.
dan kualitasnya juga cukup bagus. Itu compressor. Nah, sekarang itu sudah beberapa tipe dari heavy duty ya, atau katakanlah yang primary crusher. Sekarang salah satu cara yang double crusher. Mungkin minggu depan. Jadi ada, kalau single crusher itu untuk batuan tidak begitu keras, ya keras ya, sampai agak keras. Dan kalau batu bara itu dia lebih cocok menggunakan double roll crusher. Nah, ini ya, double itu berarti ada 2 roll. Sudah muncul? Nah, ini double, jadi ada 2. Kalau single dia cuma 1. Sama seperti tadi prinsip jaw crusher yang nanti itu single roll crusher. Nah, yang cocok untuk batu bara adalah yang double roll. Jadi, ini juga ada 2 tipe ya, ada roll yang diam, ada juga roll yang ke arah, dua-duanya ada juga yang berlainan arah, seperti itu. Nah, di mana kita bisa setting? Tentunya di sini jaraknya. Kalau kita ingin ukuran yang agak besar, maka kita gapnya ini kita perjauh ya, settingnya ini. Close setting. Sini open setting, di sini adalah close setting. Nah, ini jarak sudut yang diperoleh dari sudut jatuh material. Seperti itu. Jadi itu mempengaruhi dari kecepatan atau target proses penggerusan, peremukan ya. Nah, ini macam-macam, tapi prinsipnya seperti ini. Double roll crusher ya, yang paling cocok men-setting suatu pabrik. Alat primary crushernya adalah crusher, tapi kalau untuk batuan double roll crusher itu termasuk secondary crusher ya, harus diingat. Jangan lupa, jadi kita harus bisa kami. Oke, ada lagi. Kita singgung sedikit ya tentang grinding. Nah, kalau grinding, alatnya itu tadi dari belum, tapi kita punya prinsip dari suatu ball mill ya. Mungkin bisa minggu depan. Tapi kalau kita pernah lihat apa namanya itu, kalau di rumah ya, di rumah nggak mungkin punya ya, apa namanya, di pasar malam ya, di pasar malam itu kan ada tong setan ya. Nah, tong setan kok bisa ya motor nggak jatuh ya, berkeliling di sekeliling dari tong itu. Nah, itu tadi. Nah, itu kita harus tahu juga. Kalau ada yang bisa menjawab, kakak kelasnya yang ngulang pasti tahu. Kenapa kok motor itu tidak jatuh? Ya. Dia berputar yang katakanlah hampir vertikal. Jadi kenapa motornya kok nggak jatuh? Menurut saya karena kecepatannya tinggi, Pak. Nah, kecepatannya tinggi. Nah, tingginya seberapa? Nah, itulah yang kita pelajari. Itu tadi kecepatan putar dari media. Kita asumsikan tongnya itu adalah alat millnya, kemudian sepeda motornya adalah media. Medianya bukan cuma satu, tapi ada bahan galian kita, batunya, dianya berupa bola-bola, ya bisa bola-bola baja, bola-bola keramik, nah, atau juga berupa batang-batang baja, namanya hot mill. Nah, itu tadi yang peranan jiwa. Nah, itu yang kita namakan sebagai critical speed, kecepatan kritis. Nah, itu kita ada rumusannya. Nah, jadi kita bisa menghitung tadi. Jadi orang itu pintar ya, pintar fisika ya. Menghitung berapa kecepatan kritis saya harus agar tidak jatuh. Nah, itu tadi. Nah, itu yang harus kita pelajari. Besok kalau mau coba boleh ya. Kalau ada pasar malam biasanya Bapak sering lewat Sangatta itu sering ada ya.
yang anak Sangatta biasanya mungkin bisa mencoba nanti di video kan, ya kan. Tapi risiko tanggung. Jadi ada rumusannya. Nah, itulah tadi kecepatan kan kritis atau critical speed. Nah, ini berdepan. Oke, kita kembali ke mana ya, share screen. Materi atau yang ini dulu ya, yang tadi. Nah, ini sedikit sudah crashing ya, permukaan. Kita alatnya ada alat primary, contohnya tadi jaw crusher, single row crusher, Bapak belum ada contohnya tadi ada story dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi menghasilkan ukuran umumnya ya sampai 20-25 cm, bahkan bisa sampai 2 kan seperti itu dari yang 5 cm ini. Jika kita rasa masih cukup besar, maka kita gunakan alat primary dari crusher tadi ya, ada yang dikecil pun sama di jaw crusher itu kan tadi ya, kita tergantung ukurannya ya, kita jadikan secondary juga bisa, tapi tentunya lebih kecil settingnya lebih offset yang tadi bagian atas itu, ini juga lebih kecil, maka nanti hasilnya bisa lebih kecil dan seterusnya. Ini yang grinding, kita pelajari lebih lanjut. Kita nanti slide dulu. Kalau ada yang mau tanya langsung ya, silakan. Ini kalau repotnya Zoom, bahannya banyak. Diktatnya Bapak. Ini diktatnya jelek ya, karena dari tahun 2003 tidak Bapak perbarui ya, kok hanya kartunya saja. Dan belum diperjualbelikan juga. Ya, kalau itu karena Bapak belum buat buku, jadi Bapak enggak berani kasih filenya ya biasanya. Nah, kita lihat halamannya ya. Kita share screen dulu. Kita sampai jam 11 ya. Muncul? Muncul Pak. Muncul ya. Untuk mallnya gimana? Bisa diakses ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, syukur. Oke, ini sebenarnya kalau pinjam catatannya kakak kelas yang rajin-rajin, mereka juga banyak ya catatannya yang hampir 1 buku ini. Mungkin bisa dipinjam ya. Jadi bahan baku ini yang tadi Bapak jelaskan ini sudah, kalau didiktat ya lebih ada penjelasannya ya. Nah, ini jadi yang derajat liberasi, kebebasan dari mineral, perbandingan antara mineral yang terliberasi sempurna dan jumlah mineral. Nanti kita pelajari minggu depan apa yang dimaksud regulasi sempurna, tidak sempurna, yang terikat. Tadi Bapak bilang, putri buka. Mana? Warna kilap. Ada jenis juga ya, dan seterusnya. Kemudian ada sifat flotasi yang di awal kuliah kemarin juga sudah. Malam. Kita lanjut ke malam kalau jam 9.10 ini jam 1 kemarin ya. Nanti kita lanjutkan lagi ini minggu depan. Kita ke dulu. Ini gambarnya masih jelek ya. Tahun 2000-an. Ini juga jadi ada dosen minta dibuatkan ya, kita buatkan. Nah, ini ada tentang apa, perhitungan reduction ratio di materi yang tadi juga ada ya kan. Nah ini reduction ratio. Jadi dalam proses kombinasi dalam crushing kita punya nisbah, namanya nisbah reduksi. Reduction ratio adalah RR dari reduction ratio ya. RR ini adalah ukuran terbesar umpan dibagi dengan ukuran terbesar produk. Nah,
Jadi kalau produknya 1 meter, produknya berapa yang kita inginkan? Katakanlah tadi 50 mm. Nah, seperti itu. Nah, berapa RR-nya? Kan seperti itu ya. Jadi kalau dalam ukuran yang sama, berarti 50, atau katakanlah kita pakai senti ya, biar mudah. 50 mm, yang pertanyaannya tadi batu bara itu, dia 5 cm, di sini 100 cm. Berarti 100 bagi 5 berapa? Nah, 20. Nah, 20 itu berarti sudah masuk secondary crushing, seperti itu. Artinya apa? Artinya kita harus menyiapkan primary crushing dan secondary crushing. Nah, seperti itu. Jadi primary crushing itu umumnya RR yang baik. Nah, ini 4-7. Tadi kita inginnya ukurannya 5 dari umpan 1 meter, maka RR-nya 20. Berarti kalau bukan primary crushing, kita tidak akan memenuhi standar tadi ya, tidak akan jadi 5 cm. Jadi jadinya hanya paling besar 7. Berarti kalau 7 100 bagi 7 berapa? Nah, itulah dari primary crushing yang kita akan ukurannya. Maka kita perlu secondary crushing, jadi yang lebih kecil lagi ya untuk produknya. Jadi seperti ini 7 prosesnya dari reduksi, librasi biji tadi, Bapak bilang tadi, semakin halus umumnya nilai librasi akan semakin besar ya, seperti itu. 80 umumnya sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, kalau bisa 100% lebih bagus lagi, karena untuk proses sangat dibutuhkan librasi yang sangat tinggi. Memenuhi persyaratan pasar tadi, industri, persyaratan proses selanjutnya tadi ya. Nah, kalau dia kompleks tentunya kita lanjutkan untuk proses konsentrasi. Librasi membebaskan ikatan mineral dari pengotornya. Ya. Ini tahapan konstruksi permukaan pertama ini yang primary, tahap 1 primary, tahap kedua sekunder, tersier sampai kuarter. Nah, ini yang nomor 3, 4 yang kemarin Bapak bilang di pendahuluan. Tersier dengan kuarter itu kita masukkan ke dalam grinding mill. Tapi ada beberapa buku masih tetap menggunakan istilah, terutama textbook yang Inggris ya, yang lama-lama itu masih menggunakan tersier, kuarter, kemudian mill ya, seperti itu. Nah, mill itu ya grinding itu. Nah, ini ukuran umpan sampai 800 mili. Tadi malah kalau 1 meter berarti 1000 ya, 1000 mm, betul ya. Nah, ukuran produknya sekian ya. Kemudian yang sekunder umpannya ini kurang lebih seperti. Ada yang menanyakan? Jadi ini tergantung dari alatnya tadi. Makanya kalau pabrikan itu kita bisa konsultasi ke pabrikan, biasanya kan ada tuh ya yang bisa saya bantu. Nah, itu kalau kita buka webnya pabrikan tertentu ya. Nah, biasanya mbak-mbak cantik ya, jarang laki-laki ya kan, itu tadi. Hai, my name is siapa ya kan, seperti itu. Kalau bisa bahasa Inggris bisa bisa ditanyakan macam-macam tentang peralatan kombinasi. Sangat bagus ya, sangat membantu. Nanti juga bisa belajar bahasa Inggris ya. Nanti kan ada harus tes TOEFL. Nah, ini gaya yang bekerja di kombinasi pensil ya. Kemudian compression, impact ya, searing, attrition, nah, itu tadi. Nah, tahu nggak artinya nih? Ya. Ayo, pensil apa? Ya, just meter 4 loh. Kalau buka Google tahu pasti ya kan. Kalau compression, kompres apa nih? Pensil dulu apa pensil? Ayo pensil. Tarik, Pak. Tarik, betul. Tarik ya. Betul ya. Itu nanti kalau satu-satu di absen habis waktunya ya. Nah, terlihat apa? Ini nggak ada coba. Andini Dwi Wahyu, ini nggak ada fotonya, nggak ada orangnya ya. Compression Saya apa? on kan, Pak? Andini apa? Compression apa? Andini. Tekanan. Yang lain? Ya, kemudian impaction siapa nih? Rahmat Rahman.
Ada? Nanti lagi nyuci baju nih, Rahman. Oh, nggak ada nih, kayaknya lagi sarapan. Bentar. Siapa lagi ya? Indra Gunawan. Namanya bagus ya, kayak pelatih bulu tangkis. Indra Gunawan, ada? Infection apa Indra Gunawan? Infection yang pojok kanan atasnya. Infection. Atau Aji. Tinggal di mana aja Ardi? Saya di Samarinda Pak, di Jalan Kadruning. Oh, Kadruning itu sinyalnya bagus, harusnya videonya nyala ya. Nggak kelihatan Pak? Nggak ada, hitam ya. Itu apa compaction, Aji? Infection. Hah? Benturan. Ya, contoh dari yang tadi dibenturkan ke dinding milnya, ke dinding kasar ya, tadi seperti kita alat dari alat terhadap batuan atau batuan terhadap batuan ya. Kemudian selanjutnya siapa nih? Ilma Nurjana. Siring apa nih? Siring. Ya. Shear ya, dari kata shear. Apa Ilma? Siring. Mudah ya, di Google Translate ada itu. Apa? Ya, lama ya. Nggak tahu. Suaranya tadi putus-putus, Pak. Ini siring ini apa ya? Artinya siring apa? Ini kan ada beberapa gaya yang bekerja di proses reduksi atau kombinasi. Nah, siring ini apa? Dengar nggak? Kedengaran, Pak. Ya, siringnya apa siring? Potongan nggak, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu saya, Pak. Loh, kok nggak tahu gimana? Makanya artinya siring itu apa? Siapa nih ya? Raja Sembiring. Ada. Arsuwendi. Ada juga. Muhammad Rafli. Rafli. Ada? Apa siring? Itu beberapa orang masa nggak tahu. Halo? Di kuliah pertama ada beberapa mahasiswa nggak hadir juga ya. Nanti jadi catatan ya, jangan sampai 3 kali, tidak 3 kali. Gideon Samari, apa siring? Halo. Banyak yang nggak ya. Gimana? Geser ya, atau biasanya hasil dari proses tadi ya, betul ya, pemotongan juga, tapi harusnya lebih lengkap lagi, pemotongan seperti gaya gunting ya, seperti itu. Jadi proses geser tadi ya, nah, jadi gaya geser seperti sesar ya pada dasarnya, tapi itu kita gunakan juga sebagai fenomena. Gaya yang bekerja ini kan fenomena dalam suatu kombinasi ya, seperti itu. Jadi banyak gaya, jadi saling bagian atas dengan bawah itu saling bergesekan ya, dari gaya geser atau gaya juga hasilnya akan halus ya, akan biasanya berupa serbuk. Itu tadi sama seperti sesuatu pada benda yang mungkin, tapi bukan yang seperti menggunting kertas ya, tapi menggunting sesuatu kan, seperti istilahnya ya.
itu tadi. Kemudian yang terakhir attrition apa nih? Alif Jurkanain. Halo. Atau ada yang baru on? Daya attrition enggak ya? Gus? Erosi, Pak. Masuk sih? Masuk attrition erosi? Yang betul. Saya lihatnya begitu sih, Pak. Ada yang lain yang tahu? Kenapa, Mas? Temannya. Hah? Ditanya. Kan bahasa Tadi Inggris. apa? Yang harusnya yang tepat apa attrition? Tadi hampir sama dengan tadi sebenarnya. Permasan, Pak. Tadi ya sebenarnya hubungannya juga dengan gaya dia juga ya. Itu tadi. Cuma attrition itu ya apa? Lambatan otak. Yang lebih Iya, tepat. lambat IQ-nya lambat. Kayak rumah-rumah. Ayo, siapa tahu? Kan kok itu hampir nulis di ikut, betul. Ini mau nulis, aduh, sama kemarin enggak. Oh, Aku nulisan ini aja, judulnya aja. Maksud tahu gitu ya. saya yang dijelaskan itu. Dengan gaya Jadi itu, selesai ya, gaya prinsipnya sama dengan penjelasan prinsip dari ada sepintas. permasan juga, tapi tidak. Tapi ini kalau kita lihat tangannya dia seperti punya berputar ya, attrition itu tadi. Proses aduh gimana ya? Yang penting juga. Gini aja, nanti bisa ini bentuk Aman, tugas 1. Nanti Bapak upload di mouse ya. Untuk tugas nanti bisa diketik di sana ya. Jadi 5 gaya yang bekerja ini seperti apa? Kita masuk berkat. Sebenarnya ada yang lebih mudah lagi ya, ada impact. Maksudnya pada dasarnya ada 4 gaya, tapi ini lebih lengkap. Biasanya pensil itu dari 1 juga dalam suatu proses kompresi yang seperti itu. Nah, jadi nanti di mouse Bapak pertanyaan, nanti langsung jawab ya. Apa dengan yang singkat padat ya, nggak usah panjang. Pakai tugas yang 1. Jadi semua gaya ini bekerja dalam proses reduksi tadi, alat yang sudah kita lihat video. Ini kita harapkan dapat mengecilkan ukuran semua bahan galian yang ada ya, seperti itu dengan berbagai peralatan yang ada. Ada lagi namanya impact crusher ya, kemudian hammer, jadi seperti palu, alat yang berputar itu juga ada ya. Mungkin nanti pisau crusher berdasarkan porosnya tadi ya, ada black, ada dot, jadi biasanya berdasarkan pabrikan. Yang membedakan dia hanya tadi alat geraknya ya, yang tadi kita dilihat ada poros di bawah, yang di atas tadi juga ada nggak tadi? Oh, tadi di bawah semua ya, yang di atas ada. Tong ada yang kita lihat adalah yang single, ya, kurang lebih sama, tanpa toggle juga ada, biasanya dengan mesin yang lebih canggih ya, seperti cara pecahnya juga kurang lebih sama dengan atau ada yang dari materi sampai sini sudah dibaca tadi malam, yang tidak mengerti ya. Silakan. Saya Pak. Ya, siapa nih? Komis Silakan. 2019 ya Pak. Saya mau tanya, dari sebuah perusahaan tuh ketika dia memilih menggunakan crusher, cone crusher, itu tuh ada syaratnya Kak Pak, atau ada ketentuannya Pak ketika dia memilih salah satu alat penggerus? Ya itu tadi yang kita inginkan berapa ya kan, produk yang mau kita jual. Nah itu tadi katakanlah yang mudah saja ya, ready mix yang ada di jalan Perjuangan di situ, nah, yang dekat PM Nur itu masuk ya ke arah Unmul. Nah dia produknya apa? Ternyata dia mau menjual berbagai ukuran produk dari batu palu itu
dengan ukuran tadi 50 mili ya kan. Nah, kemudian 25, kemudian sampai dia berupa serbuk yang namanya pasir batu tadi. Ini ada videonya cuma ya itu nanti mungkin minggu depan. Nah, itu yang kita tentukan tadi. Maka dari Palu tadi kalau dia memenuhi sebagai tadi primary crusher ya kan, ya tentunya kita beli sebagai jauh crushernya tadi yang untuk primary yang ini umpannya sekian, ini 80 cm mungkin dari Palu kita beli ya yang ini seperti itu. Nah, produknya berapa? Ternyata paling kecil adalah 20 mili. Nah, padahal kita mau sampai 1 mili, maka kita beli juga kedua atau sekunder seperti itu. Halus tadi pasir batu, maka kita beli semua alat ini gitu. Jadi kita ada punya jauh crusher untuk primary crusher, secondary, kita punya mungkin di sini pakai kompresor atau hammer atau juga masih menggunakan tipe dari jauh crusher juga boleh. Yang penting dia outputnya adalah ukuran yang kita inginkan ya seperti itu. Nah, tadi batu bara juga sama. Kalau kita ukurannya sudah sesuai dengan produk yang diinginkan oleh konsumen, ya kita cukup pakai double row crusher tahap 1 kan seperti itu. Nah, seperti apa produknya? Oh, ternyata masih ada yang ukurannya di atas 5 cm. Ya berarti kita harus menggerus ulang kan seperti itu tadi. Nah, menggerus ulang ada tadi berupa apa namanya, nanti kita pelajari lebih lanjut itu, dia berupa akumulasi ingin mengembalikan ke alat lama, maka kita pakai namanya closed circuit. Kalau open circuit ya kita membeli alat baru ya seperti itu. Nah, ya, sebagai contoh ini sepertinya di lampiran ya Pak. Nah, ini ya. Ini sudah yang atasnya. Produk yang diinginkan oleh perusahaan seperti apa? Produk halusnya tadi. Kalau halusnya tadi sudah mencukupi sesuai primary, ya kita cukup beli primary saja crushernya. Tapi kalau primary crusher belum mencukupi ukuran halusnya, kita tambah secondary kan seperti itu. Setelah screen, nah ini sebagai contoh ini adalah closed circuit. Ya, produk kasar yang di atas 5 cm kita kembalikan ke sini. Maka ini akan menghasilkan suatu beban edar tadi atau akumulasi. Kita belajar sampai sini. Nah, ini kita harus hitung per jamnya seperti itu. Nah, ini namanya closed circuit. Kalau kita kasarnya ingin beli alat baru, bisa namanya open circuit. Maka setelah screen di sini kita tambahkan crusher kedua, secondary crusher. Maka produknya akan lebih halus dari yang pertama kan seperti ini. Nah, produk screen di sini yang hasil undersize-nya tentu langsung kita bisa jual, oversize-nya masuk ke secondary, menghasilkan 2 produk lagi kan seperti itu. Screen itu kan ayakan, satu screen akan menghasilkan 2 produk kan seperti itu, produk halus dengan kasar ya kan, apa namanya Bapak bilang undersize ya. Nah ini kan sizing tentunya setelah melalui proses crushing tadi ya. Nah, kita ayak menghasilkan 2 produk. Produk halus adalah undersize, notasinya minus. Kemudian produk kasar atau oversize berarti lebih besar. Jadi kalau kita pakai ayakan ukuran 50 mm, maka ukuran yang di bawah 50 meter lolos ayakan, maka dia akan minus 50 mm seperti itu. Ini namanya undersize. Dicatat sendiri ya, dibuat sendiri. Jadi ini undersize. Kemudian produk, jadi dia adalah lebih besar dari 50 mm. Jadi katakanlah 51 mm saja sudah tidak bisa lolos ya, tertahan itu tadi. Karena ukuran ayakan milimeter, maka dia dinamakan oversize. Tandanya plus. Jadi plus 50 mm seperti itu. Nah itu kalau kita sudah memenuhi ya kita cukupkan beli alat itu. Tapi kalau tidak, kita teruskan sampai membeli alat yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Gimana? Jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi sesuai yang kita inginkan tadi.
tapi juga ukurannya kompleks. Karena kita nggak bisa kunjungan lapangan ya, nanti Bapak carikan lah, atau cari semua permukaan sandstone seperti itu Bapak katakan. Ada lagi? Sudah lebih 3 menit ya, saya betul ya. Nanti ada perhitungannya. Lupa kumidah. Untuk apa? Proses perhitungan circulating load-nya ya, atau beban sirkulasi atau akumulasi. Jadi dalam PBG, dalam proses kita ada 2. Jadi yang kontinu itu adalah kita tadi ini tanpa ada inyu, berarti kita tambah alat, tapi kalau ini namanya akumulasi. Ya, produk yang oversize tadi, ini berupa akumulasi, ini tidak kontinu. Nah itu tadi, kalau kontinu, Bodoh banyak orang-orang begini baru. nih, Jadi katakanlah cluster 1, di sini cluster 2, atau primary, ini secondary. Jadi seperti itu. Nanti kita lanjutkan ini setelah grinding, setelah sizing, baru kita ke perhitungan. Untuk diagram alir yang kontinu, ya seperti itu. Ya, ada lagi yang menanyakan? Ya, maksudnya yang penting paham. Ya, PBG itu harusnya memang 3 SKS ya. Di mana-mana biasanya kita kuliahnya 3 SKS ya. Praktikum 1 jadi 4, tapi kita hanya dikasih 3 SKS dengan praktikum. Jadi Bapak seperti ngajar tuh kayak pembalap ya, kayak Rossi ya, kayak Marquez. Jadi materinya banyak, tapi harus dan terbatas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Ya. Di mana? Di WA untuk literatur dari yang bahasa Inggris ya, yang Will, karena infonya si Abdul belum dapat ya di WA itu. Kalau banyak ya di sana. Buku-buku. Oke, kalau pertanyaan Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oke, sehat selalu. Sehat, Pak. Pak. Sehat selalu, Pak. Ya.